Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini aku akan berbagi kosakata dan kalimat saat aku membawa lansia yang aku jaga dirawat inap di rumah sakit ya teman-teman. Oke, untuk kosakata yang pertama, nginap di rumah sakit, bahasa Hokkainya adalah tuai, tuai, tuai. Untuk kalimatnya, nenek harus tinggal di rumah sakit atau maksudnya itu dirawat ya. Bahasa Hokkainya adalah ama ai tuai. Coba sekali lagi. Ama ai tuai. Coba sekali lagi. Ama ai tuai. Amanya itu adalah nenek, ai-nya itu adalah harus, tuai, tuanya itu adalah tinggal atau menetap gitu ya. I-nya itu adalah rumah sakit ya. Jadi tuai itu artinya tinggal di rumah sakit atau dirawat gitu ya. Oke, jadi ama ai tuai, nenek harus dirawat di rumah sakit gitu. Untuk kosakata nomor 2, kamar orang sakit, bahasa Hokkainya adalah pepang. Coba sekali lagi. Pepang. Coba sekali lagi. Pepang. Untuk contoh kalimatnya, ada kamar orang sakit tidak, maksudnya itu ada kamar enggak, kan biasanya sebelum lansia memiliki kamar rawat inap gitu ya, mereka itu kan ditaruh di ruang ICU dulu gitu kan ya, sambil menunggu ada kamar gitu. Nah, bahasa Hokkainya adalah upepang boh. Coba sekali lagi. Upepang boh. Coba sekali lagi. Upepang boh. U-nya itu adalah ada, pepang itu adalah kamar orang sakit, bohnya itu adalah tidak. Jadi upepang boh, ada kamar orang sakit tidak, maksudnya itu nanyain ada kamar enggak gitu kan. Jadi biar enggak lama-lama di ICU teman-teman. Oke, lanjut ke kosakata nomor 3, rumah sakit, bahasa Hokkainya adalah peng. Coba sekali lagi. Peng. Coba sekali lagi. Peng. Untuk contoh kalimatnya, nenek harus nginap di rumah sakit berapa hari? Ini pertanyaan aku gitu ya. Nah, bahasa Hokkainya adalah ama tipeng ai tua kui kang. Coba sekali lagi. Ama tipeng ai tua kui kang. Coba sekali lagi. Ama tipeng ai tua kui kang. Amanya itulah nenek, T-nya itu diartikan dengan di, peng itu artinya rumah sakit, I-nya itu adalah harus, toa itu adalah dirawat atau nginep gitu ya. Kuikang itu artinya berapa hari. Jadi ama tipeng ai toa kuikang, nenek harus nginep di rumah sakit berapa hari. Oke, lanjut ke kosakata nomor 4, menunggu. Menunggu bahasa Hokkainya adalah tan. Tan. Untuk contoh kalimatnya, hari ini tidak ada kamar orang sakit, harus menunggu 2-3 hari baru ada. Nah, jadi waktu itu tuh rumah sakitnya tuh lagi penuh, jadi belum ada kamar, jadi diharuskan aku sama nenek itu tidur di ruangan ICU gitu teman-teman. Duduk tidurnya tuh sambil duduk. Oke, bahasa Hokkainya adalah kinalit bo pepang aitan nang sakang jauh. Coba sekali lagi. Kinalit bo pepang aitan nang sakang jauh. Coba lagi. Kinalit bo pepang aitan nang sakang jauh. Di sini kinalit, kinadit, kinajit itu artinya hari ini ya, tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Bo itu artinya tidak ada, pepang itu artinya kamar orang sakit, aitan, ai-nya itu adalah harus, tanya itu adalah menunggu, neng sakang itu nengnya itu adalah 2, sa-nya itu adalah 3, kangnya di sini diartikan dengan hari ya, jauh, ja-nya itu diartikan dengan kata baru, u-nya itu adalah ada. Kinalit bo pepang aitan nang sakang jauh, hari ini tidak ada kamar orang sakit, harus menunggu 2-3 hari baru ada. Oke, lanjut ke kosakata nomor 5, ruang ICU. Bahasa Hokkainya adalah kipchin. Coba sekali lagi. Kipchin. Coba sekali lagi. Kipchin. Kalau bahasa Mandarinnya itu adalah cichen.
Cicen gitu ya. Nah, untuk contoh kalimatnya, nenek masih di ruang ICU, belum pergi ke kamar orang sakit. Maksudnya itu, ini tuh ada salah satu anaknya nenek nanyain, nenek udah dapat kamar belum? Terus aku jawab, nenek masih di ICU gitu, belum pergi ke kamar orang sakit gitu ya. Oke, untuk bahasa oke-nya adalah ama aku tikip cin, aboy ki pepang. Coba sekali lagi. Ama aku tikip cin, aboy ki pepang. Coba sekali lagi. Ama aku tikip cin, aboy ki pepang. Amanya itu adalah nenek. Aku di sini diartikan dengan kata masih ya. Tikip cin, tinya itulah di. Kipcin itu artinya ya ruang ICU gitu ya. Aboy atau abe itu artinya belum. Ki-nya itu adalah pergi. Pepang itu adalah kamar orang sakit. Jadi, ama aku tikip cin, aboy ki pepang. Nenek masih di ruang ICU, belum pergi ke kamar orang sakit. Oke teman-teman, itulah bahasa Hokkien kita hari ini ya. Semoga bahasa Hokkien yang aku share secara otodidak ini bisa lebih berkembang, bisa lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman semuanya, bisa mempermudah teman-teman dalam memahami arti dari satu persatu bahasa Hokkien Taiwan. Oke, di sini aku mohon maaf ya jika ada tulisan ataupun ada pengucapan yang aku ucapin kurang sesuai. Karena di sini aku juga belum fasih banget ya, aku juga masih belajaran teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang kosakata ataupun kalimat bahasa Hokkien, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap dukung channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum, bye bye.